Halo, perkenalkan saya Muhammad Adha Ridwan, NIM 135230998 akan menjelaskan makalah saya. Saya lihat judulnya Utilizing Divide and Conquer Algorithm for Area of Effect Detection in Video Games Math. Ini sedikit ini introduction-nya gitu, kenapa kita perlu gitu mengecek AOE dengan cepat. Ini bisa dibaca. Kemudian ada landasan teori, Divide and Conquer, apa itu AOE, apa itu quadri partitioning, dan apa itu video games, apa itu komponen maps dan entity and objects. Permasalahan ini bisa kita modelkan sebagai masalah matematika, yaitu di mana untuk tiap deteksi itu sebenarnya bisa sama dengan suatu query dalam komputasi geometris. Untuk tiap query kita mengecek ini dalam lingkup AOE berbentuk lingkaran, kita bisa mengecek apakah ada suatu entity atau ada suatu objek dengan radius non-zero, yaitu ada gitu. Kalau dia radiusnya zero, berarti dia tidak ada kan. Dengan radius non-zero, yang berada dalam jarak kurang dari R, yaitu kurang dari radius dari AOE, sehingga dia berada dalam AOE gitu. Bisa dilihat dalam paper ini, makalah ini, kita fokus membahas pada daerah 2 dimensi. Jika kita ingin ke 3 dimensi, berarti kita membutuhkan perhitungan vektor 3 dimensi dengan menambahkan sumbu ketiga, sumbu Z, gitu. Dan untuk quadri tadi, instead of membaginya hanya menjadi 4, kita perlu membaginya menjadi 8. Ini kita dari 3 approach, kita memiliki 3 approach. Pertama adalah brute force, yaitu dengan secara nice dan langsung mengecek semua tiap titik. Ada grid base, yaitu di awal kita sudah membagi maps dengan grid-grid, yang dimana tiap grid menyimpan informasi tentang jumlah entity yang sedang berada di grid tersebut. Kemudian ada quadri membagi, dia secara adaptif akan membagi dirinya sesuai dengan jumlah entity yang berada di dalam dirinya gitu. Semakin banyak entity yang berada dalam dirinya, dia akan membaginya gitu. Misal dia dengan thresholdnya 3. Jika lebih dari 3, dia akan langsung membagi dirinya menjadi 4 gitu. Dan sebaliknya, jika dia kurang dari 3, dia tidak akan membagi dirinya sendiri. Dan ada sistem arsitekturnya. Untuk testing kali ini terdiri dari 2 layer, yaitu application layer yang melingkupi game loop, event handler, user interface, ada logic layer di mana ada entity manager, benchmark start, dan ada sistem deteksi yang terdiri dari 3 approach tadi. Ini implementasinya bisa dibaca. Oke, mungkin kita langsung aja ini ya, demo gitu. Untuk demo kita akan menggunakan untuk lebih lengkap sebenarnya ada di laporan di paper, tapi untuk demonstrasi ini kita hanya akan menggunakan 3, yaitu distribusi uniform, distribusi cluster, sama distribusi yang sparse gitu, yang kosong-kosong. Oke. Pertama untuk grid, kita akan besarkan kita dulu dengan radius 200. Oke, untuk pada grid, pada distribusi uniform. Nah, untuk approach brute force, dia akan mengecek semua titik, semua entity yang berada di dalam AOE tersebut. Oleh karena itu, comparison-nya statik di 200, karena selalu mengecek sejumlah itu. Bisa dilihat waktunya 0,4 millisecond. Jika kita bandingkan dengan grid, kita hanya mengecek kotak-kotak. Mengecek kotak-kotak ini istilahnya menanyakan kepada tiap kotak ini, di dalam kamu ada berapa entity gitu. Sehingga dia tidak mengecek satu-satu gitu. Misal dalam sekali tanya, sekali query, itu dia bisa mendapatkan info misal 10 gitu. Sehingga waktunya akan lebih cepat. Bisa dilihat comparison yang terjadi itu lebih sedikit gitu. Dan waktunya itu hingga 4 kali lebih cepat dengan comparison yang
4-5 kali lebih sedikit. Kemudian ada quadri, bisa dilihat sini quadri dia membagi dirinya mirip dengan grid, tapi dia membagi terus dirinya gitu, menyesuaikan. Bisa dilihat performanya cukup mirip walaupun beda sedikit gitu. Kenapa bisa berbeda sedikit? Karena melakukan komparisinya lebih banyak, terutama di daerah yang lebih dense, di daerah yang lebih padat, di mana quadrinya semakin kecil gitu. Sehingga jumlah node yang ada atau jumlah grid yang ada itu semakin banyak. Oleh karena itu, komparisinya juga secara lebih besar gitu, relatif kepada grid gitu. Kita akan ganti untuk cluster. Untuk cluster kita akan pakai brute force. Bisa dilihat untuk walaupun cluster, walaupun ada yang kosong melompong begini, brute force tetap mengecek, tetap melakukan perbandingan. Karena itu jumlah comparison-nya tetap sama, yaitu sekitar 2000 dengan waktunya tetap sama, yaitu di 4000 gitu. Kemudian kita akan coba untuk grid signifikannya lebih cepat gitu, lebih cepat. Dia hanya menanyakan untuk tiap ini, akan tetapi terjadi overhead di mana walaupun ini kosong, daerah besar ini kosong, kita tetap membaginya menjadi banyak grid gitu, sehingga secara memory wise itu boros gitu. Nah, kita bandingkan dengan quadri. Bisa dilihat quadri unggul jauh. Bisa dilihat quadri dengan comparison-nya lebih sedikit gitu, dengan waktu yang kurang lebih sama dengan grid base gitu. Bisa dilihat untuk daerah yang kosong begini dibiarkan menjadi suatu node yang besar, sehingga untuk melakukan query itu lebih cepat, terutama jumlah comparison yang terjadi lebih sedikit gitu. Kemudian kita akan coba untuk sparse. Brute force tetap sama, bisa dilihat mau dimanapun comparison yang terjadi tetap 2000 gitu, tidak peduli berapa banyak yang sebenarnya ada gitu. Misalnya ada untuk grid tetap sama, dia sama seperti sebelumnya gitu. Untuk daerah yang kosong dia tidak teroptimize gitu. Dan ada untuk ini, ada untuk quadri, bisa dilihat quadri daerah-daerah yang seperti ini yang kosong dibiarin besar kosong, kan, tetapi kelemahannya terjadi ketika ini di daerah-daerah yang padat. Di daerah-daerah yang padat seperti ini bisa dilihat dia langsung naik banget. Kenapa quadri lemah di daerah-daerah yang dense seperti ini? Karena dia akan selalu membaginya menjadi node yang lebih kecil gitu. Akan baginya dengan membagi terus menjadi node yang lebih kecil hingga memenuhi threshold, sehingga jumlah node yang ada itu akan sangat banyak, sehingga membutuhkan comparison yang juga lebih banyak. Sehingga dari 3 distribusi tersebut kita melihat ada keunggulan masing-masing gitu. Dimana misal di sini terjadi untuk quadri hanya terjadi 124, sedangkan untuk grid base itu tetap terjadi 174 gitu. Secara signifikan lebih banyak gitu. Di sini brute force tetap gitu. Bisa kita lihat brute force mau apapun distribusinya, dia tetap bakal mengecek semua titik, semua koordinat yang berada di dalam daerah AOV. Sedangkan untuk grid base, dia hanya cukup menanyakan untuk tiap grid yang berada di dalam lingkaran gitu. Dia ada berapa gitu. Tiap grid punya berapa dan tinggal di sum gitu, tinggal dijumlahkan. Sedangkan untuk quadri kurang lebih sama, dan tetapi yang berbeda adalah jumlah grid atau jumlah node yang ada gitu, yang dimana semakin padat suatu daerah kan semakin banyak pula nodes untuk quadri, sehingga comparison-nya terjadi lebih banyak. Maka bisa dilihat untuk uniform ataupun daerah-daerah yang padat, grid memiliki keunggulan lebih jauh karena jumlah node yang tetap, sehingga comparison-nya juga fixed gitu. Dan selain itu juga dia hanya dengan mengkonstruk itu di awal, kecepatan untuk lookup jumlah entity dalam grid tersebut adalah O1 gitu, yang lebih cepat dibandingkan dengan quadri yang selalu berubah secara adaptif gitu. Akan tetapi quadri lebih unggul di mana ketika entitiesnya secara dinamik bergerak, dan juga terjadinya suatu clustering gitu, di mana ada yang kosong, ada yang enggak gitu.
dan terutama yang kosongnya gede gini. Di quad 3 ini akan dibiarkan jadi lift yang lebih besar sehingga kompilasi yang jadi itu jauh lebih sedikit. Oke, mungkin sekian dari saya. Ada Haribuan. Terima kasih dan selamat malam.